Sidang gugatan RE Sihaan kembali digelar di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Sidang yang digelar di ruang Chandra ini beragendakan keterangan saksi ahli yang menyebut penyitaan harta milik RE Sihaan merupakan tindakan ilegal. Upaya Komisi Pemberantas Korupsi yang disebut melakukan perampasan terhadap lahan dan rumah RE Sihaan, Wali Kota Siantar periode 2005-2010 di Jalan Sutomo, Kota Pematang Siantar, disebut upaya melawan hukum dan ilegal. Pernyataan itu disampaikan saksi ahli hukum Berliana Simarmata saat memberi keterangan pada sidang lanjutan RE Sihaan yang menggugat KPK sebesar 45 miliar rupiah. Sidang yang digelar pada Rabu 10 Januari 2024 dipimpin Majelis Hakim Ketua Reni Pitua Ambarita, didampingi Hakim anggota Katerina dan Naswi Firdaus. Sidang turut dihadiri penggugat RE Sihaan bersama istri, didampingi penasehat hukum Daulat Sihombing dan Miduk Panjaitan. Kemudian KPK sebagai tergugat 1, tergugat 2 Menteri Keuangan RI, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Pematang Siantar tidak hadir, sedangkan tergugat 3 BPN Kota Pematang Siantar hadir. Mengawali persidangan, penasihat hukum penggugat mempertanyakan 4 materi pokok gugatan. Di antaranya apakah lahan dan rumah RE Sihaan boleh dieksekusi sedangkan putusan hukum sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Terlebih, soal penyitaan itu tidak ada dalam tuntutan maupun putusan. Kemudian terkait objek penyitaan yang disebut perampasan lahan dan bangunan yang tidak termasuk dalam tindak pidana korupsi, serta adanya hukuman tambahan selama 4 tahun karena terpidana tidak mampu membayar uang pengganti 7,7 miliar rupiah. Namun, bangunan dan lahan milik RE Sihaan tetap dieksekusi. Sementara RE Sihaan menjalani masa hukuman selama 12 tahun. Rincian vonis pokok 8 tahun, penjara dan hukuman tambahan 4 tahun karena tidak sanggup membayar uang pengganti. Menjawab berbagai pertanyaan itu, saksi ahli mengatakan, apabila uang pengganti tidak dibayar dan sudah menjalani hukuman tambahan selama 4 tahun, maka tidak akan ada lagi pembayaran uang pengganti. Hal lain yang dipertanyakan KPK menurut penasihat hukum penggugat melakukan eksekusi 2 kali. Pertama, RE Sihaan telah menjalani hukuman pokok serta hukuman tambahan, dan eksekusi kedua, lahan dan rumah RE Sihaan disita atau dirampas KPK. Pada kesempatan tersebut, penasihat hukum penggugat memperlihatkan adanya putusan majelis hakim yang dirubah dengan menambah redaksi putusan setelah ingkrah, sehingga terjadi perampasan lahan dan rumah RE Sihaan sebagai harta warisan dari keluarga istri. Menurut saksi ahli, putusan yang sudah ingkrah tidak boleh diubah. Jika terjadi berarti ada upaya melawan hukum, dan penyitaan lahan dan rumah yang dilakukan KPK adalah tindakan salah atau ilegal. Ahli hukum juga menegaskan, setelah putusan yang ingkrah, dieksekusi tidak boleh lagi ada eksekusi. Setelah berbagai pertanyaan dari penasihat hukum penggugat dijawab, KPK malah mempertanyakan soal remisi yang diberikan terhadap RE Sihaan. Saat itulah penasihat hukum penggugat, Miduk Panjaitan, mengajukan interupsi kepada majelis hakim karena yang dipertanyakan KPK dinilai tidak relevan dengan gugatan. Pada persidangan yang ditandai beberapa instruksi dari pihak KPK yang mengajukan beberapa pertanyaan di luar materi perkara sehingga dinilai tidak ada relevansinya membuat persidangan tampak alot. Daulat Sihombing selaku penasihat hukum penggugat menyampaikan, sesuai keterangan saksi ahli, harta benda yang bukan hasil tindak kejahatan atau korupsi tidak dapat disita. Ya, pada pokoknya saksi ahli kita minta untuk menjelaskan 4 poin penting. Poin pertama, bahwa putusan perkara pidana pokok dan tambahan atas nama RE Sihaan sebagai terpidana dalam perkara pidana, ya,
pada dasarnya telah tuntas dieksekusi secara dan selesai. Telah tuntas dan selesai dieksekusi dengan bukti bahwa KPK telah melakukan surat perintah untuk pelaksanaan eksekusi yang dilanjutkan dengan berita acara eksekusi dan penyerahan terpidana pada lembaga pemasyarakatan. Persidangan yang berlangsung sekitar 3 jam lebih itu akhirnya selesai dan majelis hakim akan melanjutkan persidangan pada Rabu depan, 17 Januari 2024 dengan agenda mendengar keterangan saksi dan saksi ahli dari tergugat KPK. Eko Indra melaporkan dari Pematang Siantar untuk Evarina TV.